Jadi itu kan. Saya pernah ribut juga soal jalan dari Lengkoajang, Ranakulan. Saya minta untuk panggil kontraktor, panggil dinas. Saya mau ngomong, tapi mereka tidak berani hadap saya. Saya bilang, ada apa? Berarti ada sesuatu. Makanya jadi pemimpin penting juga punya hati. Kalau saya apa? Ya saya tahulah, tanpa rakyat omong. Sehingga konsentrasi kami besok kalau rakyat beri mandat jadi bupati, ya urus dulu infrastruktur jalan ini. Neka dobel melaju. Hasil pertanian ini dengan sendirinya pasti dilayani dengan baik. Lelo kau to, mai beli porang atau mai, emeta 5.000, jadi tetelu sebu. Karena salah ndak. Cinta relan rusak bono to mai hoksal me. Motor to di do alkohol motor teke kan. Sehingga tahun kita suah sebu. Betul tidak ini? Karena harga komoditi itu terpengaruh bagaimana infrastrukturnya. Atau je kole to nganceng mai hoksal me. Lalu melelak temai atau tua so salah ndak to. Rantam pau. Sehingga ite aku yang bilang lagu tay, cingko le vice main gata ya lagak no akun rumbu ada kota. Kocon, kanang kowe, neka go ke belagak kurut pandedat, mau kurut dia sama tak kocon. Betul, saya lagak mau jadi bupati, tapi saya punya hati besok untuk rakyat. Neka pura-pura saya itu halus kita tombok. Sopano kali tengok esen. Kali naik itu dia, emong akta itu kali. Kocon, padahal hati tidak pernah berpikir bagaimana penderitaan orang lain. Dan itu fakta. Ya, omong harum ini tadi kan ya betul. Harus ada keharmonisan. Saya ngomong dengan Pak Luko di wilayah Kota Kombah. Saya bilang si Prihabur jadi bupati, Lukomodo juga harus jadi bupati. Pak Luko jadi wakil bupati, si Prihabur juga harus jadi wakil bupati. Supaya urus daerah ini sama-sama. Neka gak makanan koen ke bupati dia ke ngoin. Kocon. Karena itu penting ada keharmonisan di antara kami. Karena kalau kami tidak baku baik, yang jadi korban itu rakyat. Yang jadi korban itu rakyat. Jadi kondisi saya kalau ada orang yang mengatakan, si Prihabur kan ada di dalam belasan tahun jadi wakil bupati satu, tapi beda perannya. Kalau saya selama di DPR dorong anggaran, yang eksekusi ini kan pemerintah. Biar saya teriak kalau bupati, wakil bupatinya tidak dengar dan dia tidak mau lakukan, ya sama saja. Begitu. Itu yang buat saya semangat untuk saya mau rebut ini bupati ini dengan Pak Luko untuk menjadi eksekutor dulu. Bisa tidak kami buat baik rakyat Manggarai Timur 5 tahun yang akan datang. Itu mimpinya. Mau tayo tade celon di itah cala caling diang kocon. Iya. Apalagi terus terang saja, saya ini kan jadi politisi dari partai yang tidak jelas semua ini. Ya, periode pertama saya yang ajak saya jadi politisi ini kan Pak Luko nih. Masuk di Partai Matahari Bangsa. Balaronco partai okonen kol partai loe. Mau abo, sama nolak kau tetap korong yo kaku selama ya jadi DPRP. Hanya lemegat melaju roeru kaliga. Sebenarnya mah bilang lah tapi. Ya. Partai Bulan Bintang provinsi temang apalagi pusat. Pak Beni Harman pernah saya ke DPR RI, jalan dengan teman-teman Demokrat, kemudian teman-teman PKS. Dia tanya, hai Pak Sipri kau datang apa di sini? Tidak ada kelaporan di sini. Uli lelet ngekak. Uli ngasang temanuk temekorong uta. Ya.
Sehingga begitu kemarin saya terpilih jadi wakil bupati, saya bilang stop, saya masuk di partai kecil. Karena saya mau maju pilkada, saya harus cari partai besar yang ada di Senayan. Karena saya mau urus rakyat Manggarai Timur. Karena saya pikir wakil kata ikut partai tama mga kursi kabupaten, maglejong dia lau dia. Akhirnya jeper wakil kau dia. Begitu. Jadi ya seperti itu. Sehingga kemarin saya sempat digadang-gadang juga oleh Gerindra, sempat diberi KTA. Tapi dalam perjalanan lambat disebut saya sebagai kader. Dianggap saya anggota biasa saja. Begitu. Tapi Golkar baca peluang si Prihabur untuk sukses di Pilkada Manggarai Timur, ada harapan untuk menang. Maka Golkar berikan tawaran untuk saya menjadi kader Golkar. Dan saya menjadi Dewan Pertimbangan di Kabupaten. Ini tadi baru video call dengan Pak Melki Lakalena, Ketua DPD 1 Golkar. Pak Melki ini mantan Ketua tim Prabowo Gibran untuk NTT. Susung Prabowo ya teramang maju none ya calon gubernur kole. Berarti kan relasi bagus. Urus daerah ini kalau tidak punya jaringan, tidak punya relasi, cukup berat kita urus daerah ini. Toh nganceng harap kata daudak yang sudah dihitung. Minimal mangat tempat banang badoi latang bangun ini Manggarai Timur. Begitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Demokrat ini 5 kursi, Golkar 2 kursi. Terus terang saya berterima kasih dengan teman-teman Golkar, lebih khusus kepada Pak Lukoni sebagai Ketua Partai Demokrat Manggarai Timur, yang mereka dengan rela menerima untuk jadi wakil, mendorong saya. Mungkin kalau tidak ada partai juga saya kemarin ya tetap saya dengan Pak Luko, karena kami sudah sepakat setahun lalu untuk maju di pilkada 2019. Begitu kami selesai pileg 2019, saya bilang cukup sudah kita maju di DPR kabupaten ini. Foto tema ngalu teh ase-ase sobamai. Kita harus maju ke provinsi. Itu sepakat awalnya 2019. Sehingga saya mimpi waktu itu mau maju calon DPR provinsi dari Gerindra. Kalau beliau kan dari Demokrat. Tapi itu tadi jalan Tuhan. Saya juga kan tidak tahu. Tiba-tiba dalam perjalanan tahun 2022 bulan Maret, Wakil Bupati almarhum Bapak Stef Jagur meninggal. Saya dengan percaya diri, saya harus isi ini wakil bupati. Padahal saya kursi loen. Bocah saya lagang dah kerayang mau rebut berapa kursi. Kok tidak? Tapi saya mimpi saya mau jadi wakil bupati. Orang bingung semua. Diskusi-diskusi di antara partai PBB, PKS dan PAN. PKS mengalah, dia 2 kursi. Tapi saya tetap lawan, saya bilang saya mau jadi wakil bupati. PAN juga ambisi mau jadi wakil bupati. Saya bilang ya kita tarung saja. Berkat Tuhan Pak. Saya kan tidak tahu siapa juga yang pilih saya. Tiba-tiba pada hari pemilihan saya mendapat 16 kursi. Teman saya yang Ketua DPR Pak Mias dapat 11. Berarti itu apa namanya? Jalan. Ini alam punya kerja. Karena kalau hitung uang